Selamat malam, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Malam Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Kasih Tuhan terus hadir dalam hidup kita, membuat kita tetap teguh menjalani kehidupan ini. Dan malam ini sebelum kita membaringkan tubuh kita yang telah beraktivitas sepanjang hari, kita akan memuliakan nama Tuhan. Marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Di kesempatan yang indah ini kami mengagungkan Engkau Bapa, di mana kami tahu bahwa Engkau selalu hadir, menjadi gunung batu benteng kehidupan kami yang kokoh, kuat, sehingga kami boleh melewati, menjalani hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau dan mengagungkan seluruh kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Malam ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Mohon ampun untuk setiap perbuatan yang kami buat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jika kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, Roh Kudus tolong kami, agar kami dimampukan untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Firman ini akan menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini. Tuhan bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kitab 1 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Demikian seluruh bagian firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Amin. Saudara-saudara, saya memilih tema karunia untuk melayani. Menurut ilmu sosiologi, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita butuh orang lain. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kehadiran orang lain. Kita membutuhkan mereka.
di mana kita saling membantu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tanpa kehadiran dan keberadaan orang lain, kita sulit memenuhi segala kebutuhan kita secara efektif dan maksimal. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca di sini diungkapkan bagaimana tubuh kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, kalau kita melihat latar belakang 1 Korintus, saudara-saudara, di Korintus itu sebuah jemaat yang berada di kota Korintus yang sangat ramai dengan perdagangan, di mana orang datang dari berbagai tempat, dan jemaat berada dalam situasi yang cukup ramai, di mana dalam perbedaan-perbedaan yang ada ini bisa menimbulkan perpecahan. Sebab itu di Korintus ada sekelompok yang mengatakan kami dari golongan Apolos, kami dari golongan Kristus, kami dari golongan Paulus, dan masing-masing membenarkan diri. Nah, Paulus hadir, lalu kemudian Paulus merangkul mereka dan memberikan ibarat. Kita ini seperti satu tubuh, di mana bagian tubuh kita, kalau kita lihat tubuh kita ini kan terdiri dari mata, tangan, kaki, ya. Masing-masing punya fungsi, masing-masing bisa melakukan pekerjaannya. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa mata lebih penting dari tangan. Oh tidak, kaki lebih penting dari tangan, tidak. Mata saya tidak butuhkan kaki, tangan saya tidak butuhkan mulut, tidak. Tapi masing-masing mesti saling membantu satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, setiap bagian tubuh kita ini memang berguna. Karena itu di sini dikatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan itu diberi potensi, diberi karunia. Jadi saudara-saudara, karunia yang diterjemahkan dari kata karismata, artinya pemberian atau pengasihan yang khusus dari Allah kepada tiap-tiap orang. Allah memberikan karunia kepada setiap orang, dan karunia itu berbeda, saudara-saudara. Ada yang punya karunia menyanyi, ada yang punya karunia memimpin orang banyak, ada yang punya karunia merangkul, ada yang punya karunia memasak, dan macam-macam. Nah, perbedaan-perbedaan ini, saudara-saudara, diharapkan dipakai untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Perbedaan ini dipakai untuk saling membangun. Ya, ini luar biasa. Kalau semuanya disatukan, maka terbangunlah sebuah persekutuan yang indah. Tapi mesti hati-hati. Hati-hati artinya bahwa jangan sampai dengan karunia yang Tuhan berikan kita menganggap enteng satu dengan yang lain. Saya kan lebih bisa, saya kan lebih hebat, saya kan lebih kuat, saya kan lebih dari yang lain. Nah, seperti bagian tubuh tadi. Saya mata, saya tidak butuh tangan. Saya tangan, saya tidak butuh kaki. Wah, nggak bisa begitu. Tapi tidak mungkin kita memiliki mata dan mata itu tidak mungkin dia mengambil sesuatu atau mata itu bisa berjalan. Tidak. Mata membutuhkan tangan untuk mengambil sesuatu, mata membutuhkan kaki untuk berjalan dan sebagainya. Bagian tubuh kita ini punya hubungan keterikatan yang baik. Nah, kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita butuh satu dengan yang lain. Kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Kita butuhkan seseorang walaupun kelihatannya dia kecil, dia tidak punya apa-apa, tapi pasti kita membutuhkan dia. Kita butuhkan seseorang di mana kita tahu bahwa dia punya potensi. Mari saling melengkapi, mari saling membantu, mari saling melayani satu dengan yang lain. Kalau ini terjadi luar biasa, artinya bahwa kita mau membangun kehidupan ini, kita membangun tubuh Kristus, kita membangun persekutuan kita untuk saling melengkapi, untuk saling membangun, untuk saling mengasihi, melayani. Dan itulah yang indah di mata Tuhan. Kita makhluk sosial, kita butuh orang lain. Biarlah dalam perbedaan yang ada kita boleh melihat bahwa sangat penting untuk mengasihi, melayani, sehingga kita akan diperkaya, kita akan semakin membangun tubuh Kristus ini demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita mengangkat pujian, pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. PKJ 153.
Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ya, pakailah seluruh kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Biarlah segala potensi yang kita miliki kita sungguh-sungguh arahkan untuk kemuliaan namanya. Mari satu dalam doa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa pada diri kami Engkau berikan potensi, karunia, kemampuan, dan semuanya itu kami harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah dengan setiap karunia-karunia yang ada pada diri anak-anak-Mu, kami pakai untuk mengagungkan Engkau. Kami bukan menghancurkan persekutuan tubuh Kristus, tetapi kami justru membangun bahwa kami saling memperlengkapi, saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain, dan semua itu kami arahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kasihilah hidup kami Tuhan, kasihi bangsa kami, pemerintah kami, kasihilah jemaat-Mu, semoga jemaat-Mu tetap kuat dan teguh. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang bergumul dengan banyak persoalan kehidupan, Engkau hadir untuk menopang. Mereka yang berada dalam sukacita, entah karena pertambahan usia, menerima berkat-berkat-Mu yang besar, yang luar biasa, biarlah Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Biarlah Bapa, kebersamaan-kebersamaan dalam jemaat tetap kami bangun dengan baik, kami saling melengkapi, saling melayani, kami hidup dalam sebuah persekutuan yang sehat, yang di dalamnya nama Tuhan terus dimuliakan. Teruslah Engkau mengasihi bangsa kami, mengasihi semua umat-Mu di muka bumi. Biarlah umat-Mu di muka bumi ini Tuhan akan terus menyembah Engkau, mengampuni semua dosa-dosa yang kami perbuat. Ajar kami untuk hidup dengan tenang dan baik. Dan di masa-masa di mana kami memasuki era new normal, biarlah kami terus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami, sehingga sekalipun ada virus di sekitar kami, tapi kami terhindar karena kami boleh hidup sesuai dengan protokoler kesehatan yang ada. Bapa, lindungilah kami malam ini, kiranya Engkau menjadi gembala yang agung yang menuntun kami untuk beristirahat dengan tenang dan kembali memasuki hari yang indah besok dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus dosa kami berseru dan berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara, boleh menyaksikan renungan malam dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi berkat bagi Bapak Ibu dimanapun berada, dan teruslah semangat menghadapi kehidupan ini, jalani hidup ini, memasuki masa new normal dengan tetap tenang dan teguh. Tuhan memberkati, salam sehat untuk kita semua.